Kita masuk pada hikmah yang ke-18, 118. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Mata talabta iwadan an amalin tulibta biwujudi sidqi fihi wa yakfil muribu wijdanas salamah. Mata talabta, kapan engkau mencari iwadon pada opah ala amalin atas suatu amal atau perbuatan, tulibta maka engkau dituntut wahai manusia biwujudi sidqi dengan adanya kesungguhan fihi di dalam amal perbuatan tersebut, wa yakfi dan cukup, al-muribu itu orang yang ragu dia ini bisa sungguh-sungguh atau tidak, wijdanas salamati kepada menemukan keselamatan, mendapatkan keselamatan. Jadi dalam hikmah ini beliau menasihatkan orang itu kalau nuntut opah maka dia harus sungguh-sungguh dalam melakukan tugas atau pekerjaannya. Ini kaidah secara umum, urusan duniawi ataupun lainnya. Jenengan jadi bos, anak buahnya kerja, itu kan dia nuntut opah, maka orang yang berhak jenengan opahi sampean kasih gaji itu anak buah yang benar-benar serius kerja. Kira-kira kalau ada anak buah dia tidak sungguh-sungguh bekerja, mainan HP wae, scroll, tidak serius dalam kerja, kira-kira yang jadi bos marah apa tidak? Marah, malah iso dipecat. Jangankan kok dia nuntut gaji, bosnya ora sudi, wes pecat ae, ora niat kerja. Orang itu kalau nuntut opah, nuntut gaji, maka otomatis dia dituntut untuk sungguh-sungguh di dalam pekerjaan atau tugasnya tersebut. Begitu juga kita sama Allah. Kalau ada hamba, dia ini targetnya harus dapat pahala, harus dapat surga, alias seakan-akan tanda kutip nuntut Gusti Allah untuk gaji dia dengan surga dan seterusnya, maka hamba tersebut harus serius dalam beramal. Nek iso serius, ya panteslah minta gaji, minta surga. Sekarang masalahnya serius itu gimana dalam beramal? Serius dalam beramal itu berarti benar-benar beramal hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu namanya serius. Dalam artian apa? Dia sungguh-sungguh memfokuskan seluruh ibadah dan amalannya hanya untuk Allah, nggak ada tujuan yang lainnya. Nek amal masih ada tujuan yang lain, maka itu berarti belum serius, berarti belum sungguh-sungguh. Walaupun tujuannya itu tujuan akhirat, dia beramal tujuannya dapat pahala. Ini kelasnya kelas yang belum serius. Ya wis apik tapi di urung sing jos no urung. Nih. Beramal tujuannya biar selamat dari neraka. Ini bagus, tapi belum kelas hamba yang serius, yang benar-benar bagus itu belum. Ya. Tapi boleh yang seperti itu. Karena itu ketika kita beramal, kita ini tahu diri. Ya Allah, umpama surga neraka ki gak ono. Bisa jadi kita orang ini males sholat, ya males jamaah, males sekabehane.
nek nongkrong, ngopi, no, semangat. Tapi nek kon ibadah, jujur-jujuran lah. Kita niku ibadah ya karena pengen selamat ben iso mlebu surga. Ndak murni untuk Allah itu masih jauh kita orang. Nah, ketika engkau wahai manusia nuntut Allah untuk ngasih opah kamu, balas kamu, maka kamu harus serius, yaitu semua amalanmu harus untuk Allah, ikhlas benar-benar serius untuk Allah. Baru itu layak nuntut agar Allah itu ngasih gaji alias ngasih ganjaran balasan. Kalau kita belum seserius itu, belum bisa sungguh-sungguh seperti itu, maka kita tahu diri, jangan terus apa niku seakan-akan harus surga, apalagi kok wis rumangsa aku iki penduduk surga, nek pengen ngeti penduduk surga ya ngeti ora iku iki. Nah, jangan. Karena kita belum bisa sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika orang itu dia ini masih ragu alias dia belum bisa sungguh-sungguh fokus serius untuk Allah, maka sudah cukup balasan dari Allah, kita itu diberi selamat gak dilebokno neraka, itu cukup. Apa meneh kok ditambahi mlebu surga. Andaikan kita hamba-hamba yang kelasnya seperti ini tadi belum bisa fokus untuk Allah, belum bisa ikhlas tenanan untuk Allah, amalan kita karena pengen pahala, amalan kita karena pengen surga dan seterusnya, itu andaikan dibalas oleh Allah dengan cara apa? Tidak dimasukkan neraka, itu sudah cukup. Karena kita nih hamba yang ketika beramal masih campur aduk niate. Karena itu para ulama itu mereka berbeda pendapat sebetulnya. Kalau ada orang dia beramal ibadah niatnya untuk Allah plus untuk niat-niat yang lain, maka yang seperti itu bagaimana? Kalau niat untuk Allah itu dominan, maka boleh. Itu termasuk ikhlas, tapi kelas rendah, kelas biasa. Tapi ada ulama yang lebih kenceng lagi, nggak boleh. Kudu niat ikhlas tenanan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya wong niku iso bener-bener hatinya lillahi taala dalam semua hal niku wangil, perlu latihan. Ikhlas tenanan untuk Allah itu sulit, perlu dilatih setiap saatnya. Roto-roto menungso niku nek beramal ya pengine kayak orang kerja niku lho, kerja pengennya untuk gaji, sebulan harus gajian sekian. Kita juga sama kan, kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang kebanyakan kita sholat gaji surga, kan ngoten. Kita sholat gaji pahala besar, kita sholat gaji selamat sangka neraka dan seterusnya. Bahkan nek perlu kita sholat, kita ibadah, gaji lancar uripe, rezekine. Terus apa meneh utangnya lunas kabeh. Ibadah itu loh pengennya digaji ya ning donya ya ning akhirat. Nek perlu kan ngoten. Kita itu bermuamalat, berhubungan sama Allah dalam ibadah itu seakan-akan hubungan kita sama bos kita. Aku kerja kudu enek gaji sakmene. Nek moh nek enek aku ya ora kerja. Seakan-akan kita begitu sama Allah. Padahal kita ini nafas kita, jantung kita, hidup kita itu semuanya dari Allah. Terus ibadah yang semua ini dari Allah kita pakai untuk ibadah, kita masih minta gaji sama Allah. Sebetulnya kan harusnya malu. Enek bocah cilik dirawat orang tuanya dari kecil, terus dia disuruh kerja orang tuanya bantu di toko, kok nuntut gaji. Ini anak yang nggak tahu diri. Pak, gaji sakmene lho ya. Nah, ini anak nggak tahu diri. Kamu dari kecil manganmu, uripmu sangka wong tua kok njaluk gaji. Ya. Wong hidupmu dari awal sampai sekarang gede, contoh wong tua kok nuntut gaji. Tapi nek wong tua sing apik nggih ya tetep dikei. Cuman anak nuntut harus sekian karena saya kerja sebulan capek begini-begini nuntut ya nggak pantas. Wong semua itu dari orang tua. Begitulah kita itu kadang-kadang beramal ibadah seringnya itu kayak anak buah kepada bos. Padahal kita ini seperti anak sama orang tuanya tadi itu. Kita dan semua yang kita miliki itu dari Allah. Kita sedekah rezeki sangka Gusti Allah. Terus kita sedekahkan. Setelah itu kita minta surga. Nuntut Gusti Allah seakan-akan. Nah ini sebetulnya kan tidak pantas.
wong rezeki sangka Allah, dibuat amal, dikasih pahala Allah, terus yang dari Allah ini kita minta lagi agar dibalas surga. Ini koyo anak yang nggak tahu diri tadi itu. Karena itu ketika kita tahu hal yang semacam ini, pas kula panjenengan amal niku, ya Allah, akeh istighfar, ya astagfirullah. Kita memang masih jauh dari hamba-hamba Allah yang ikhlas, orang-orang soleh, yang mereka semua ibadahnya memang benar-benar lillahi ta'ala, tidak ada tujuan lain kecuali untuk menggapai ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai mereka seperti Rasulullah SAW, illam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Manusia yang paling ikhlas, yang semua ibadah dan perjuangannya, amalnya untuk Allah semata, nggak ada yang melebihi Rasulullah SAW. Ketika beliau dakwah ke Taif, yang sekarang Taif itu jadi destinasi wisata ketika orang-orang umroh, itu pasti mampir bonus ke kota Taif, kota yang sejuk, yang indah. Itu dulu ketika Rasulullah dakwah ke sana, disambut bukan dengan bunga, dengan hidangan, tapi disambut dengan bebatuan. Diuncali batu sampai beli berdarah-darah. Tapi lihat bagaimana tulusnya Rasulullah, dakwah sudah capek-capek dari Mekah ke Taif itu jauh, jalan kaki zaman itu panas, kering kerontang, sampai sana tidak disambut, tidak ada apa, malah disambut dengan batu, diusir, sampai berdarah-darah beliau. Tapi saking ikhlasnya Nabi, beliau sampai ngomong gini, kalau engkau ya Allah enggak murka kepada aku ya Allah, fala ubali, maka aku enggak peduli dengan apapun yang diperlakukan oleh manusia terhadap aku. Aku mau dilempari batu, aku mau dihina, aku mau diapakan, enggak peduli sama seluruh dunia, asalkan engkau ya Allah ridho kepada aku. Orang yang betul-betul tulus, ikhlasnya luar biasa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk Allah tak wis. Dakwahnya, bahkan tetesan darah beliau, semuanya untuk Allah. Tujuannya tidak ada lain kecuali Allah, kecuali dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Mau dihormati, mau tidak, ikhlas lillahi ta'ala. Dan orang-orang soleh mencontoh sifat ini. Mereka ketika beramal, benar-benar ikhlas, benar-benar sungguh-sungguh dalam beramal itu, memfokuskan amalnya khusus untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka nggak mikir surga, nggak mikir neraka, penting Allah ridho, maka itulah tujuan utama mereka dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini orang-orang yang kelasnya tinggi. Nah, kalau jenengan ya wis ngaku ae lah. Kalau kita orang ini kelas yang kedua, wayak fil muribu wijdana salama. Kita ini masih belum bisa seperti itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh 100% untuk Allah, mas, jong iso. Sidik-sidik rodok-rodok podong, alhamdulillah gitu. Nah, kita ini kelasnya kelas orang biasa. Nek mereka benar-benar 100% untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah mereka benar-benar untuk Allah, tulus, serius untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang layak minta opah ya mereka-mereka ini sebetulnya. Orang-orang soleh itu sebetulnya mereka orang-orang yang benar-benar fokusnya 100% untuk Allah, sampai-sampai Allah memuji mereka. Ayat ini ngomong walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka itu orang-orang yang fokus ibadahnya, fokus amalnya, fokus dakwahnya, itu tujuannya khusus untuk Allah, nggak ada yang lain. Ma fi qalbi ghairullah, di dalam hatiku kata mereka tidak ada selain mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak untuk disanjung, tidak untuk dipuji, tidak untuk yang lainnya. Ma fi qalbi ghairullah, dalam hatiku hanya ingin dapat sanjungan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mereka ini orang-orang yang kelasnya luar biasa. Inilah rahasia ketika Imam Junaid, beliau mengatakan al-ikhlasu sirrun bainallahi wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubuh. Ikhlas itu sebetulnya adalah rahasia antara Allah dan hamba, yang mana tidak bisa diketahui oleh bahkan malaikat gak seperti. Saking rahasianya yang namanya ikhlas serius dalam ibadah tadi itu.
wala hawan fayumilu, dan tidak pula hawa nafsu sampai tidak bisa mendeteksi. Kemudian wala aduun fayufsidu, tidak pula musuh alias setan pun tidak bisa mengetahui ketulusan seorang hamba yang mana di saat itu dia benar-benar mengharap cuman ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Sayyidina Mu'ad ini sering saya ceritakan, dan untuk bahan renungan kita saya sering menceritakan ini, dan ini dikutip Imam Ghazali di beberapa kitab beliau. Di Bidayatul Hidayah ada, di Ihya Ulumuddin ada, dan banyak ulama yang mengutip cerita ini. Sudah pernah saya ceritakan, tapi betul nopo-nopo diulang. Tatkala Sayyidina Mu'ad di napa niku nasihati oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, hadisnya panjang, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah terlebih dahulu menciptakan 7 malaikat. Yang mana 7 malaikat itu ditaruh di setiap pintu daripada langit. Langit itu kan ada 7. 7 malaikat ini ditaruh di setiap pintu itu untuk menjaga pintu tersebut. Akhirnya ketika setiap manusia beramal baik, pagi beramal sampai sore niku amalannya ditotal. Nek cara wong dagang niku ditotal kabeh yang laku hari ini berapa, ditotal enten totalane. Ini sama, ada malaikat namanya malaikat hafadhah, itu notal amal hamba dari pagi sampai sore, itu ada hafadhah siang. Nanti malam hari ada hafadhah lagi, malaikat hafadhah yang lain, laporan di malam hari. Nah intinya setiap amal hamba itu diangkat oleh malaikat hafadhah berupa cahaya. Ada yang melewati langit pertama, kemudian ketika sampai langit pertama diperiksa oleh malaikat yang ada di pintu langit pertama. Dianggap sapi sama malaikat hafadhah karena bercahaya ini. Dilihat, udah ditolak sama Allah ini. Aku penjaga langit pertama, disuruh nyetop amal perbuatan orang yang dia itu punya sifat hasud, iri sama tetangganya. Ini yang beramal walaupun sholatnya bagus, ini bercahaya semua, tapi tonggo sing dua amalan ini tukang iri, dah kembalikan, tidak diterima, tidak boleh lewat, dirazia oleh lewat. Kemudian yang kedua, ada amalan hamba lain. Langit pertama lolos, dia bukan ahli hasud, bukan orang yang ahli suka iri, lolos dia. Sampailah ke langit yang kedua. Ke langit yang dua ditolak oleh malaikat penjaga langit yang kedua. Kenapa? Karena ketika dia beramal tujuannya duniawi, dia sedekah, tujuannya biar dicoblos. Nah, orang seperti ini amal ibadah tapi tujuan duniawi ditolak di langit kedua. Nih. Ada lagi yang satu tembus, dua tembus, langit ketiga. Di langit ketiga diperiksa lagi sama malaikat penjaga pintu langit yang ketiga. Wah, ini sudah apa niku? Dibawa oleh malaikat hafadhah, sudah tembus langit pertama, tembus langit kedua. Wah, ini amalan luar biasa ini. Sampai ke langit yang ketiga ternyata ditolak lagi oleh malaikat. Kenapa? Orang yang beramal ini punya sifat sombong di hatinya. Apa itu sombong? Merasa lebih baik dari orang lain. Nah, ini tadi penyakitnya. Wong nek ahli ibadah akeh akhirnya merasa, oh aku lebih mulia, ibadah gue akeh. Nah, ini penyakit ini. Di langit ketiga ditolak amalnya orang yang seperti ini. Masya Allah, merasa lebih baik dari orang lain. Makanya sebagian ulama itu beliau ini punya pondok. Sampai ngomong sama santri-santrinya, weh santri-santri, kalian semua ini ketika aku ngajar kok aku merasa lebih baik dari kalian, maka pondokku tak brokno, tak ekskavator. Berarti aku bukan ulama pewarisnya Nabi, tapi ulama pewaris iblis yang merasa lebih baik dari orang lain. Masya Allah, sampai seperti itu. Ada sebagian ulama yang punya pondok besar, santrinya banyak, sampai ngomong seperti itu sama santri-santrinya. Kalau setiap aku ngajar, kok aku merasa lebih baik dari kalian, wahai santri-santriku, wahai muridku, maka pondokku tak brokno, wes gak usah pondok-pondokan. Ya Allah,
Nek santri niku hormat sama gurunya wajib, tapi guru nggak boleh di hatinya merasa lebih mulia dari santri. Siapa tahu santrinya itu wali nih Gusti Allah. Dia ora dadi wali-wali, ya iso wae. Ya. Kita sing ngaji, sing ceramah, wah kita kok alim pinter. Ya, belum tentu kedudukan di sisi Allah belum tentu. Siapa tahu sing ning pojokan guyu, ngopi lah niku malah ternyata lebih tinggi derajatnya. Bisa jadi. Derajat di sisi Allah tidak ada yang tahu. Karena itu kita tidak boleh meremehkan siapapun. Rumangsa luwe apik saka wong liya niku sombong. Ditolak di langit yang keberapa tadi? Ketiga. Ya Allah. Nah, kemudian ada yang lolos sampai langit keempat. Sampai langit keempat sama ditolak lagi. Nah, ditolak lagi. Kenapa? Karena dia orang yang punya sifat ujub. Ujub itu bangga diri. Nah, berbangga-bangga diri. Bangga dengan kealimannya, bangga dengan kecantikannya, kekayaannya, bangga diri, wes. Bangga awake. Niki ditolak di langit yang keempat. Ada lagi yang tembus set sampai ke langit 5. Ditolak lagi sama malaikat. Apa? Karena dia ini ada penyakit di hatinya berupa sifat-sifat yang jelek. Ditolak di situ. Kalau di sini disebutkan hasud. Sifat hasud atau iri dengki tadi itu. Kalau yang pertama berarti kebalik ini. Yang pertama apa tadi? Wal hasil di sini ditolak lagi dia di langit yang kelima. Ada lagi yang tembus sampai ke-6, sampai ke-7, bahkan langit terakhir ini ke-7. Yang lebih hebat lagi ini tembus ke langit ke-7. Kalau di langit ke-6 itu di stop karena dia adalah orang yang enggak punya belas kasih terhadap orang-orang yang enggak mampu. Nek wong sing enggak duwe dia enggak peduli. Wes penting awakku enak, wong liya surusane kono, enggak punya belas kasihan sama orang. Ini ditolak di langit ke-6. Kalau yang ke-7 ada yang naik tembus 6 sampai ke langit 7. Niku disebutkan oleh Rasulullah, dia zakatnya oke. Terus sungguh-sungguh, posone, hajine, semuanya amalan sudah jos kabeh wis. Sampai amalan ini saking terangnya lebih terang dari matahari. Malaikat yang bawa ini, malaikat hafadhah ini udah muji-muji. Sampai ada 3.000 malaikat yang mengiring, mengawal amalan hamba ini. Wah, hebat ini. Koyok matahari lebih terang dari matahari. Terus di amalan cahayanya ini terdengar suara tasbih bergemuruh. Malaikat ngawal 3.000 malaikat. Terus saya ini dikarak tolal badru alaina, ini amalannya hamba di muka bumi yang paling soleh ini sudah. Sampai langit ke-7, tembus langit 7 sudah. Akhirnya disaring langsung sama Allah. Disaring langsung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya untuk mengembalikan amal tersebut. Anar-Raqib, aku ini adalah zat yang maha mengetahui isi hati hambaku. Innahu lam yuridni bihadzal amal, sesungguhnya dia tidak menghendaki aku, tidak menginginkan ridhoku dengan amal yang begitu besar ini. Akhirnya apa yang terjadi? Sampai saat itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, fa'alaihi la'nati, aku laknat hamba yang punya amalannya. Subhanallah, la ilaha illallah. Amalan sing koyok matahari diiring 3.000 malaikat, haji, poso, salat, zakat, komplit plit. Sapa sing iso punya amalan koyok cahaya matahari begitu besar? Ngono jadi ditolak Gusti Allah, dilaknat sama Allah. Fa'alaihi la'nati, aku laknat hambaku. Padahal amalannya seterang itu. Malaikat gak ngerti, ternyata hamba tersebut tidak ikhlas. Hatinya punya keinginan lain, tidak ingin mencari ridha Allah. Gak fokus ridhone Gusti Allah. Maka di hadis ini Sayyidina Mu'adz di akhir hadis itu sampai nangis. Di awal cerita juga beliau pas mau meriwayatkan hadis ini nangis.
Sampai-sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'ad. Wahai Rasulullah, kalau engkau ini utusan Allah, amalmu jelas diterima oleh Allah. Bagaimana dengan aku Mu'ad, manusia biasa yang bukan nabi, bukan rasul? Nah, terus awake dhewe, bagaimana dengan kita, bukan sahabat? Wong akhir zaman sih san randuwe amal sih san. Piye? Akhirnya Nabi ngasih nasihat sama Sayyidina Mu'ad, iktadi bi wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'ad. Wahai Mu'ad, ikuti aku walaupun amal perbuatanmu itu ada kekurangan, sementing melu aku. Timbul pertanyaan, bukankah orang yang sholat sampai zakat, haji, poso sampai amalannya koyok matahari tadi kan ngikuti Nabi? Oh dia ibadah itu kan ngikuti Nabi. Kok ini Nabi masih mengatakan ikuti aku, maksudnya piye? Maka mengikuti Nabi itu Pak, ada yang umum, ada yang khusus. Secara umum kita sholat 5 waktu itu mengikuti Nabi. Tapi nek pengen selamat, ikuti Nabi secara khusus, alias apa? Ikuti Nabi melalui orang yang mana orang ini pun pernah punya guru, dia punya guru sampai Rasulullah. Ini berarti ngikutin Nabi secara khusus, alias apa? Kita di zaman akhir ini jangan sampai ndak punya guru, jangan sampai ndak hadir di majelisnya para ulama. Ya sementing wong kan ibadah, iya bener, sementing wong ibadah. Tapi ini loh, lihat bagaimana betapa sulitnya amal ibadah itu diterima oleh Allah kalau kita itu benar-benar ndak bisa jaga hati kita. Kalau kita itu tidak punya apa itu pengikutan yang khusus kepada Rasulullah, itu bisa berbahaya. Karena itu pentingnya kita hadir di majelis yang semacam ini agar kita terhubung kepada para ulama yang dia punya guru nyambung ke Rasulullah, sehingga itu kita masuk ke dalam sabdanya Nabi ini, iktadibi, ikuti aku wahai Mu'ad, alias ngikuti Nabi dengan jalur khusus. Kita punya guru-guru, kita punya sambungan-sambungan ke Rasulullah melalui orang-orang khusus, sehingga ibarat wong niku nek dirazia polisi, okay, secara umum niku nek gak lengkap suratnya di stop mbek polisi. Tapi ada orang datang, dia nggak bawa surat, gak lengkap, tapi ternyata loh ini anaknya Pak Presiden, loh ini anaknya jenderal kita, pemimpin kita, ya udah lewat. Itu gambarannya. Orang yang punya hubungan khusus dengan pejabat-pejabat tinggi, maka polisi sing nyetop gak berani, udah lewat aja. Seperti itu gambarannya. Karena itu di sini pentingnya kita untuk punya hubungan terhadap mereka orang-orang soleh, dan termasuk para ulama kita membuat rutinan semacam ini tujuannya itu biar kita itu punya sambungan kepada beliau-beliau semuanya. Walaupun misal pulau niki boten ulama, boten kiai, tapi alhamdulillah guru-guru kita semuanya ulama, semuanya kiai. Nah harapannya kita itu semuanya terkoneksi, tersambung kepada beliau-beliau, sehingga nanti di akhirat kita dapat berkahnya beliau-beliau. Yang semula banyak kekurangan amalan kita, berkahnya beliau-beliau itu semua. Kita punya guru-guru itu, akhirnya yang kurang-kurang itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu di sini pentingnya kita itu membersihkan hati kita agar jadi orang yang benar-benar tulus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nek kula panjenengan belum bisa napa niku membersihkan hati sebersih-bersihnya, karena itu memang bukan kelasnya kita. Yang penting kita punya hubungan sama orang-orang soleh tadi itu. Kita punya guru-guru yang soleh yang membimbing kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan kalau di Jakarta baru pertama kali, nek nggak bareng sama orang yang apal Jakarta, iso kira-kira sampai Monas. Nggak iso, mubeng-mubeng nggak arti apa-apa. Nah, harus ada pembimbing, bisa GPS, bisa orang yang hafal daerah itu, baru kita akan gampang, cepet setengah jam, 1 jam mungkin sampai. Tapi nek jenengan dhewe gaya, alah Monas tak goleki dhewe. Muter gak nutuk-nutuk. Ya mungkin bisa sampai, tapi bisa jadi seharian atau 2 hari atau berapa hari lagi tekan Monas. Oh gak ono GPS, gak ono sing bimbing, ya repot tuh. Akhirnya serono rene kesasar gak karu-karuan. Sama orang sekarang, wes ngaji gak perlu hadir neng YouTube, ya wes gak GPS, hati-hati nek kesesat. Ya wes pinter-pinter milih ae, gak apa-apa, boleh. Bukannya jelek, enggak, bagus ngaji di YouTube, di media cukup. Saya nggak perlu hadir ke masjid, ke majelis tidak perlu, cukup YouTube ya, kayak GPS tadi cukup. Tapi hati-hati, GPS itu kadang-kadang jalannya menyesatkan. Kudu pinter-pinter gunakno, kudu pinter-pinter milih. Yang paling bener, nek kita di kota besar ada orang yang hafal kota itu, ada yang bimbing, enak sing nuntun, wes nggak mungkin tersesat dan akan
cepat bisa sampai tujuan. Nah, mugi-mugi kalau panjenengan dijadikan rombongan orang-orang soleh tersebut. Amin Allahumma amin. Minta maaf, ada minni wala